oleh murabbi ruhina Sayyidi Syekh Muhammad Shahibul Wahidul Arif. Pada kesempatan yang baik dan mulia ini, alhamdulillah, saya akan menyampaikan ujangan pangersabakan di bulan Jumadil Akhir 14-12 Hijriah. Sekarang 1447, jadi sekitar 35 tahun yang lalu. 35 tahun yang lalu. Apa kata guru kita? Kata beliau, biasakan menghitung berbagai kenikmatan dan kasih sayang yang telah Allah berikan kepada kita. Gunakan kenikmatan dan kasih sayang tersebut untuk berzikir kepada-Nya. Apa maksudnya? Pangarsa Guru Agung Sayyidi Syekh Shahibul Wahidul Arifin mengajak kita untuk sering, untuk terbiasa menghitung-hitung, bukan perhitungan, tapi menghitung. Katanya mirip dari akar kata hitung, ya. Tapi menghitung bukan perhitungan, ya. Menghitung apa yang dihitung? Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba deh kita hitung nikmat hari ini aja. Ada berapa itu? Oh, banyak ya? Nah, banyak, luar biasa, ya kan? Bisa ngunyah kacang, ya kan? Giginya berarti kan belum ompong. Alhamdulillah, bener gak? Ya kan? Jalan kemari bisa sehat, itu nikmat kan? Masya Allah, ya kan? Ada saudara kita kena stroke, jalan aja kagak bisa, bener gak? Iya. Ada saudara kita yang nggak bisa lihat, kita bisa lihat, ya kan? Kita masih bisa bedain tuh, mana duit 100.000, mana 50.000. Apalagi ibu-ibu, masya Allah, nggak pernah ketukar bu. Ya, jadi kita menghitung kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hitung walaupun, ya, walaupun apa? Walaupun kita tahu kalau kita hitung kita nggak bakal sampai gitu. Nggak bakal sampai. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmatnya Allah, kamu nggak bakal bisa ngitung. Tapi kata guru kita, hitung. Kata guru apa? Kalau kamu hitung nikmatnya Allah, kamu nggak bisa. Tapi kata guru kita, hitung. Supaya apa? Terbiasa. Terbiasa apa? Terbiasa menghitung kenikmatan dari Allah, bukan terbiasa ngitung keluhan. Ya kalau kita hitung keluhannya ada nggak? Ya ada aja, banyak, bisa banyak kalau kita hitung, ya kan? Jangan kita nyari yang nggak ada, jangan kita nungguin yang nggak ada, yang nggak ada ditungguin, yang ada dimakan, yang nggak ada ya. Karena Nabi itu sederhana ya. Wahai istriku, ada makanan nggak? Nggak ada ya Rasulullah. Ya udah kalau gitu saya puasa. Sederhana. Itu kan begitu ya. Begitu ada makanan jadi makan, nggak ada makanan ya aku puasa. Ya begitu Nabi, sederhana. Ya. Maka guru kita ini luar biasa, masya Allah. Supaya kita ini menjadikan kenikmatan itu sarana berzikir. Kenapa? Karena ketika kita menghitung-hitung nikmat Allah tak terbatas, bukan tak terbatas, tak terhitung.
Maka ketika kita menghitung kenikmatan Allah, pada saat yang sama kita sedang berzikrullah, zikir yang tidak terhitung. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya. Kenikmatan kasih sayang telah Allah berikan kepada kita. Satu ketika ada Arab Baduy, Bu, Bapak, datang ke Nabi, ya Rasulullah, engkau menyuruh aku bersyukur. Saya ini istri nggak punya, duit kagak gablak, gitu kan? Ya kan? Duit nggak punya, miskin. Apa yang saya syukuri ya Rasulullah, gitu kan? Rasulullah melihat nih Arabi ini. Dia lihat nih Arabi pakai sendal. Pakai sendal. Kata Nabi apa? Itu kamu pakai sendal katanya. Coba kalau kamu nggak pakai sendal, kaki kamu panas. Ini kan padang pasir. Nah, oh iya, alhamdulillah. Sederhana. Ya. Jadi kita hitung apa yang bisa kita hitung kenikmatan Allah. Banyak. Ya. Karena semakin kita mikirin kenikmatan itu, hati kita semakin bersyukur. Insya Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Kalau kamu bersyukur, maka pasti akan aku tambah. Apa yang Allah tambah? Bisa jadi kenikmatannya ditambahin. Bisa jadi Allah tambahkan rasa syukurnya. Bisa jadi Allah tambahkan keduanya, nikmatnya ditambahin, rasa syukurnya ditambahin. Kita pasti bersyukur. Itu pasti kita bersyukur. Saya yakin ini orang-orang pandai bersyukur. Tetapi konsistensi dalam bersyukur itu yang mungkin jadi masalah. Konsistensi bersyukur, gitu ya. Maka di dalam hadis qudsi, idza syakartani dzakartani wa idza nasitani kafartani. Kalau kamu bersyukur kepadaku, kamu ingat sama aku. Kalau kamu lupain aku, berarti kamu kufur kepadaku. Idza dzakartani, kalau kamu ingat kepadaku, syakartani, kamu bersyukur kepadaku. Wa idza nasitani, kalau kamu lupa kepadaku, maka kamu berkufur kepadaku. Ya. Satu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditanya oleh Arabi, oleh Arab Baduy, mata sa'ah gitu. Ya Rasulullah, kapan kiamat? Datang tiba-tiba datang ke Nabi, nggak pakai assalamualaikum, langsung kapan kiamat? Kira-kira Nabi jawab nggak? Jawab. Nggak pakai protokoler Nabi. Siapa nih? Nggak pakai protokoler. Jadi jawab ya. Nabi cuma jawab begini, ma'atatalah. Apa yang kamu siapin? Apa yang kamu siapin? Ya Rasulullah, aku nggak banyak nyiapin ibadah, aku nggak banyak nyiapin sholat, puasa dan sebagainya. Gitu. Tapi yang aku siapin apa? Mahabbah, cinta. Apa kata Nabi? Almar'u ma'an man ahabba, atau almar'u anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Kita ingat guru kita, maka di situ kita banyak syukur kita. Ketika kita melakukan radhiyah kepada guru kita, kita ingat muka guru kita. Pada saat itu bertambah rasa nikmat, rasa syukur kita. Pada saat kita mengingat ajaran beliau, tuntunan beliau, wasiat, ujangan beliau, bertambah rasa syukur kita. Kenikmatan itu bertambah. Maka insya Allah kalau kenikmatan itu kita hitung, tiap hari kita hitung kenikmatan itu.
ya, maka akan bertambah rasa nikmat di hati kita, rasa syukur itu akan bertambah. Maka talqin dzikir itu adalah satu pintu dalam kitab Miftahus Sudul kan, litasfiyati qulubihim wa tasyiyati nufusihim wa isalihim ilal hadrah al-ilahiyah wa ila sa'adah al-qudsiyah. Itu kebahagiaan yang suci. Kenapa bisa kebahagiaan yang suci? Karena begitu kita ditalqin zikir, insya Allah kita lebih banyak mengingat, menghitung nikmat Allah ketimbang menghitung susah kita. Gitu. Maka ada satu hadis ya. Saya bacain dulu ya hadis ini. Ini hadis bagus. Saya baca hadisnya. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta yaumal qiyamati bi an'ami ahli dunya minal kufar. Dari Sayyidina Anas bin Malik qala, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda yu'ta yaumal qiyamati bi an'ami ahli dunya minal kufar. Pada hari kiamat akan didatangkan ya, siapa? Bi an'ami ahli dunya minal kufar. Orang yang paling banyak dapat nikmat di dunia. Orang kafir yang paling banyak dapat nikmat di dunia. Didatangin itu. Fayuqol, maka dikatakan kepada dia. Maka dikatakan, bukan kepada dia. Maka dikatakan agmisuhu finnar ghamsatan. Ya. Celupin dia ke neraka sekali aja. Celupin dia ke neraka sekali aja. Ini orang yang hidupnya dapat kenikmatan di dunia. Di dunia nggak ada kenikmatan yang belum dicobain. Semua dia dicobain, ya kan? Semua kenikmatan udah dicobain. Makan enak udah. Tidur di kasur yang paling empuk paling enak udah, ya kan? Istri yang paling cantik udah, ya kan? Udah semua, mobil, naik pesawat semua. Kenikmatan itu semua dicobain. Bi an'ami ahli dunya minal kufar. Ya, ini orang kafir, tapi dicari siapa yang paling mendapatkan kenikmatan di dunia. Semua kenikmatan yang dicobain. Ya. Akmisu finar gomsa. Ya. Celupin dia ke neraka, satu celupan aja. Ya. Kemudian apa? Fayug masufiha thumma yuqalu lahu. Ya. Kemudian dicelupin sekali, kemudian dibilang, diomongin ke orang ini apa? Hal asabaka na'imun qad, hal asabaka na'imun qad. Hei fulan, hei fulan, kamu pernah nggak ngerasain kenikmatan? Pertanyaan itu. Kamu pernah nggak ngerasain kenikmatan? Apa jawabnya? Fayaqulu la ma asabani na'imun qat. Ma asabani na'imun qat. Saya nggak pernah dapat kenikmatan. Di dunia hidupnya senang-senang. Hidupnya puas-puasin. Ya, nggak pernah mau belanja mikirin duit kurang. Kalau belanja nggak dilihat harganya, ambil aja. Ya, kalau kita kan beli dilihat cara yang paling ekonomis, dilihat yang paling diskonnya, bener kan? Ini orang yang hidupnya udah paling seneng, paling semua kenikmatan dia cobain. Ya nikmat mata, ya nikmat yang semua dicobain. Begitu dicelupin ke neraka, sekali celupan diangkat, ditanya, kenikmatan apa yang pernah kamu rasain? Kata dia, saya nggak pernah dapat kenikmatan. Lupa. Sekali dicelupin ke neraka. Ya.
Nah, terus nih. Ini harus ada lawannya kan? Wa yu'ta bi asyaddil mu'minin durran wa balaan. Setelah nih orang kafir yang udah dapat kenikmatan di dunia, dicelupin, dia tanya, dapat nih, pernah ngerasain nikmat? Saya nggak pernah ngerasain nikmat, dilupa. Sekarang gantian. Orang mukmin wa yu'ta bi asyaddil mu'minin durran wa balaan. Didatangkan siapa? Orang mukmin yang hidupnya paling susah. Di dunia hidupnya paling susah, ya kan? Paling belangsak. Hidupnya paling belangsak, ya. Utangnya di mana-mana, dikejar kolektor, ya kan? Tidur kagak nyenyak, rumahnya bos. Pokoknya, ya kan? Istrinya galak, diomelin mulu. Maksudnya itu mana kiban dulu, tapi tadi di rumah. Ya. Pokoknya didatengin orang mukmin yang waktu di dunia paling sengsara, ya. Ada istilah itu, udah jatuh ketiban di rumah tangga, ketiban beton. Pokoknya hidupnya paling susah, ya. Hidupnya paling susah didatengin. Ini orang mukmin, orang beriman yang hidupnya bi asyadil mu'minin darran wa balaan. Ya. Fayuqal akmizu ghamsatan fil jannah. Coba, ini orang nih yang hidupnya paling sengsara, paling susah, celupin ke surga sekali. Celupin ke surga sekali. Kemudian apa? Fayuqmasu fiha ghamsah. Kemudian dicelupin ke surga sekali. Fayuqalu lahu ay fulan. Wahai fulan, hal asabaka durrun qad aw bala? Kamu pernah ngerasain susah enggak? Enggak, saya enggak pernah ngerasain susah. Jadi Bapak Ibu, kita nih mukmin, walaupun di dunia itu pernah susah, ya, susah-susahnya, sekere-kereknya, semerana-merananya, ya. Kita kalau udah masuk surga, kita lupa itu kita pernah susah. Masya Allah. Ini hadis membahagiakan kita, benar kan? Ya kan? Membahagiakan kita. Fayaqul ma asabani qad durrun wala bala. Ya, saya enggak pernah ngerasain susah. Saya enggak pernah ngerasain sengsara. Itu. Masya Allah, ini ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim tuh. Jadi benar ya, guru kita mengajak kita untuk menghitung-hitung kenikmatan Allah. Itu di antara tujuannya tadi, satu, supaya kenikmatan itu jadi sarana untuk berzikir. Yang kedua, untuk menambah kesyukuran, sehingga syukur kita bertambah dan istiqomah, ya. Karena syukur itu fa innama yashkuru li nafsi. Orang yang bersyukur itu sesungguhnya bersyukur yang manfaatnya untuk diri kita sendiri. Karena begini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang akhirnya dia menjadi stres, menjadi mentalnya sakit, bunuh diri, melakukan tindak pidana, zolimin orang. Itu gara-gara apa? Gara-gara nggak pernah ngitung kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak, saya sering nanganin orang konsultasi, Bapak Ibu. Itu kalau dia lagi ngeluh, saya pernah tuh, orang yang jadi istrinya ngadu, Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz, kenapa suami saya mau bunuh diri? Ini kisah nyata di daerah Kemang. Bukan orang kismin, orang kaya. Tolong Pak Ustadz, suami saya mau bunuh diri. Jalannya gontai Pak, tahu orang gontai? Kagak ada semangat hidup, nggak ada semangat gitu. Nggak ada semangat. Sempoyongan jalan, sempoyongan. Kagak ada, matanya kosong.
kosong. Selalu bilang sama istrinya, saya udah nggak tahan, saya pengen bunuh diri. Ini kisah nyata nih, ya. Jadi dia minta ketemu saya di masjid, Ustaz tolong suami saya nih, saya bingung katanya, ya kan, anak masih kecil katanya. Kalau suami saya bunuh diri, ya gimana nanti anak-anak saya? Oh iya, ya udah, biar saya ngobrol sama ibu. Udah saya ngobrol tuh. Saya dengerin dia cerita. Apa tahu nggak Pak? Isinya apa omongannya? Nggak ada tuh ngomongin kenikmatan. Isinya apa? Keluhan semuanya. Ngeluh ini begini, ngeluh ini begini, ketemu di sini. Isinya keluhan. Makanya Bapak Ibu, kalau ketemu orang tukang ngeluh, ini orang lagi sakit. Pernah nggak kita ngobrol ketemu nih orang isinya keluhan? Banyak ada. Nah ini orang sakit. Bukan sakit fisik. Makanya kalau kita berobat, apa dokter bilang? Keluhannya apa Pak? Bener gak? Kita dokter berobat nih, keluhannya apa Bu? Gitu kan? Apa kata ibu? Kepala pusing dok, oke. Pilek, oke. Lemas, 3 keluhan, 3 obat. Bener gak? Semakin banyak keluhan, Semakin banyak korban. semakin butuh obat. Semakin butuh obat. Coba perhatiin deh. Kalau ada orang ngobrol sama kita, isinya tuh dari A sampai Z isinya keluhan. Ini orang lagi sakit. Makanya guru kita bilang, biasakan menghitung berbagai kenikmatan, kecil ataupun banyak hitung. Coba deh, kecil atau banyak hitung. Ibu punya suami nyebelin, hitung apa? Hitung baiknya suami, kebaikannya. Nah itu. Kenapa banyak istri minta cerai sama suami? Karena cuma yang dilihat jeleknya aja, jeleknya suami, nggak pernah dilihat waktu bagus. Makanya saya kalau ngobrol sama ibu-ibu yang lagi ngambek sama suaminya, ibu, apa kelebihan suami ibu? Om saya mah kagak ada kelebihannya Pak Ustaz. Coba itu. Emang begitu? Hanya ibu-ibu benar nggak Bu? Nggak kelihatan kebaikannya suami. Makanya ini kata guru kita, biasakan menghitung berbagai kenikmatan, hitung kebaikan suami kita. Supaya apa? Keselnya berkurang. Ya, nggak marah-marah mulu, nggak ceramah mulu, ya kan? Ceramah nggak pakai mukadimah, ya kan? Ya. Bapak juga sama, ya. Kenapa bisa kesal sama istri, bisa marah sama istri? Karena kita nggak menghitung kebaikan istri. Coba, maka ada waktu itu seorang dokter, ya, bukan dokter, psikolog. Dia setiap kebaikan istrinya dia catat. Ini kebaikan istri saya, dia catat. Istri saya begini, istri saya begini, dicatat. Suatu saat dia kesel sama istrinya, dia buka buku catatan. Ya Allah, kebaikan istri saya banyak. Nggak jadi Pak, mau marah. Kenapa sih kita marah? Karena yang kita ingat keburukannya. Kita nggak ingat waktu kenikmatannya, kita nggak ingat. Gitu. Kita nggak ingat. Maka ini fundamental sekali sih pesan guru kita nih. Hitung kenikmatan, hitung kasih sayang yang kita terima. Dengan begitu hati kita jadi lapang, jadi senang. Ya. Jangan kita nyari yang nggak ada, yang nggak ada kita cari. Ya. Kita mau bahagia nunggu nanti punya motor. Ya. Udah punya motor, saya bahagia kalau nanti punya mobil. Saya bahagia kalau udah nggak ngontrak. Saya bahagia kalau nanti udah begini, gaji saya udah begini. Udah bersyukur aja. Orang udah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hitung, jangan nyari yang belum pasti. Jangan nyari yang belum pasti. Kita hitung tuh semua kenikmatan kita itu jadikan tuh zikrullah ya. Maka
di dalam kitab Miftahus Sudur misalnya ya. Ini saya catat di sini bentar. Sambil kita lihat nih. Nah ini bagus ini. Kata guru kita ini dalam kitab Miftahus Sudur juz 1. La ba'sa bitanawuli ba'di syahawat al-mubahah lin nafs idza dhufat 'anil qiyam bil ibadah. Kama annahu la ba'sa bilabsi thiyab al-faqirah idharun ni'matillahi ta'ala. La ba'sa bi akli ta'am alladhi wa syurbil ma' alladhi al-warid li ajli istijabatil a'dha' li syukri bi azmin wa quwwatin kama dalla alaihi sadat asyadiliyah. Nah, lihat ya, cara menikmati kenikmatan dunia nih guru kita bilang. Kata Bangsa Banom, la ba'sa, enggak apa-apa, bitana wuli ba'di syahwat al-mubahah. Enggak apa-apa seseorang itu apa? Menikmati ya sebagian kenikmatan ya, kenikmatan dunia, syahwat-syahwat tapi yang sifatnya mubah. Syahwat bukan berarti harus kita hilangkan semua, enggak Pak. Syahwat itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa. Coba hubungan suami istri enggak ada syahwat. Kayak apa itu jadinya? Emang Allah kasih itu, dikasih syahwat, tapi gunakan dalam yang halal. Ya, selama tidak melewati batas gitu ya. Gunakan. Kenapa sih orang semangat nyari duit? Karena dia punya syahwat, senang sama duit. Jadi orang senang sama duit itu bukan penyakit ya. Bukan menyimpang, bukan. Orang senang sama duit itu jelas kan? Hubus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah. Orang senang emas, senang perak, wal khailil musawwamah, senang kuda, senang mobil, punya syahwat ke sana. Supaya apa? Supaya orang semangat cari duit. Itu dikasih syahwat. Dikasih syahwat buat senang emas, dikasih syahwat buat senang duit. Bukan berarti kita hilangkan saya jadi nggak doyan duit. Wah, gara-gara saya jadi nggak doyan emas. Nah, emas harganya berapa sekarang? Berapa Bu? Emas? Ibu taunya emas Joko. Ya, ya. Udah 2 juta, 2.500.000 ya? 2.500.000 emas, ya. 2.500.000. Masya Allah, ya. Jadi kata beliau, enggak apa-apa menikmati ya sebagian syahwat yang mubah, kata pengasal Ba'na. Lin nafs ya. Lin nafsi idza dha'ufat 'anil qiyam bil ibadah ya. Sebagian kenikmatan yang halal yang mubah ya. Apabila idza dha'ufat 'anil qiyam bil ibadah. Jika jiwanya ini mulai lemah dalam menjalankan ibadah. Ya, umpama kita lagi malas-malasan ibadah, ya udah cari hiburan dulu deh yang halal. Boleh nggak? Boleh. Apa contohnya di sini misalnya, ya. Kama annahu la basa bilab setiap al-fakhirah. Pakai baju yang cakep. Boleh. Supaya apa? Ibadahnya jadi berenergi lagi, ada tenaga. Pakai baju yang cakep boleh. Bilab setiap al-fakhirah. Idhar nikmatillah. Untuk apa? Untuk menampakkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, ya. La ba'sa bi aqli ta'am alladzi. Enggak apa-apa makan makanan yang enak. Kalau manaknya insyaallah enak-enak. Apalagi tadi enak kan, sayur asam. Masya Allah. Pakai ayam, pakai tempe, pakai sambal, masya Allah. Ya, terima kasih nih ibu-ibu yang udah masak, masya Allah. Ya. Wasyurbil ma' alladzi, minum minuman yang enak, albarid yang dingin. Waduh, ya.
Dikit Bang. Apa? Li ajlis tijabatil a'dha li syukri, ya. Tujuannya apa? Supaya nih badan jadi seger, ya, bi azmin wa quwwatin, jadi kuat, kama dalla alaihi sadat asyadiliyah, ya, sebagaimana ditunjukkan oleh para pembesar thariqah syadiliyah ini di kitab Miftahus Sudur. Artinya apa? Beliau sangat inklusif. Kita boleh belajar dari tarekat Syadiliyah, ajaran-ajaran kalau memang ada kesamaan, gitu ya. Ini kan diantara tarekat Syadili. Ini saya nggak ngutip omongannya Syekh Abdul Hasan Syadili itu, ya. Saya jadi ingat itu waktu di 2016 tuh, saya sama Pak Guru Juki itu, ya kan? Saya ada Ustadz satu lagi sama Pak Guru Juki. Di situ yang perutnya rata saya waktu itu, yang perutnya rata saya. Ya kan? Saya dulu taunya orang tarekat, ya, kilatut to'am, ya benar, sedikit makan, benar nggak? Sedikit makan, kilatut to'am, saya tahunya orang tarekat itu sedikit makan. Saya tanya Pak Guru, emang orang tarekat boleh makan banyak? Boleh, tidur banyak boleh. Boleh, karena kita taunya kilatun niam, ya kan, kilatut to'am, ya, sedikit makan sedikit tidur gitu kan. Kata guru ini, boleh banyak makan banyak tidur, tapi zikirnya harus lebih banyak. Tapi zikirnya harus lebih banyak. Wah ini nih, jadi PR. Oh iya, berarti tagihan boleh nih, insya Allah. Dia masih ini ya, masih belajar. Saya masih belajar ini, masih ketagihan, masih belajar. Jadi banyak mutiara hikmah dari Syekh Mursyiduna ini, di guru kita. Dari Miftahus Sudur aja ini kan, Masya Allah, ya. Jadi buat nyenengin hati, buat nyenengin diri, supaya ibadah kita jadi lebih seger lagi, boleh kita tuh hiburan, ya kan, nyari makanan yang enak, ya kan, kayak Bang Arti Entong, ya kan, kalau lagi ini nyari kulinet, ya, kalau lagi tidur. Ya. Jadi itu ya, ini wejangan guru kita di bulan Jumadil Akhir 35 tahun yang lalu, ya. Jadi kata beliau apa? Biasakan menghitung, ya. Jadi bukan mengingat, Pak. Beda antara mengingat dan menghitung. Beliau bilang apa? Menghitung. Kalau sekedar ingat kan kita ingat, benar gak? Apa belum? Menghitung. Dihitung hari ini saya kenikmatan apa ya? Alhamdulillah tadi saya lapar, saya udah kenyang, ya kan? Alhamdulillah kemarin punya utang, sekarang ada yang ngutangin, ya kan? Ya. Biasakan menghitung berbagai kenikmatan dan kasih sayang telah Allah berikan kepada kita. Gunakan kenikmatan dan kasih sayang tersebut untuk berzikir kepadanya. Nanti kalau udah kita hitung kenikmatan kasih sayang Allah kepada kita, itu jadikan sebagai zikrullah. Maka dalam kitab Mufradul Fatadiyatus Shalawat dzikrun, wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari dzikrun, ya kan, wal ifta' dzikrun, wa tafaqquh fid din dzikrun. Jadi zikir banyak di dalam kitab Mufradul itu ya. Salat itu ya zikir, ngasih fatwa ya zikir, tafaqquh fid din ya zikir, gitu ya. Jadi apa kalau bahasa ulama itu kullu ma yuhibbullahu wa yarda ai dzikrun. Jadi semua yang Allah ridhoi, Allah sukai itu dzikrun. Itu saja yang saya sampaikan, pejangan dari guru kita 35 tahun yang lalu, mudah-mudahan bisa kita amalkan.